Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di depan saya ini adalah tanaman kangkung yang saya tanam menggunakan polybag dan juga ditambah dengan botol bekas untuk penyimpanan air. Cara ini sangat mudah sekali buat kita yang sibuk dengan pekerjaan kita atau sibuk dengan aktivitas kita. Dengan cukup mengontrol pertumbuhan akar dan pertumbuhan daun pada tanaman kangkung ini, kita sudah bisa menghasilkan tanaman sebagus seperti ini. Salah satu cara seperti ini adalah untuk penyimpanan air ya teman-teman. Cara ini sangat mudah sekali buat kita baik itu ibu-ibu rumah tangga pun juga bisa teman-teman. Nah, penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja simak videonya. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu kain flanelnya. Nah teman-teman, kenapa saya selalu menggunakan kain flanel? Karena kain ini sangat mudah sekali menyerap air ya teman-teman, dimana pori-porinya yang sangat tebal sekali. Setelah kita potong-potong kain flanelnya, berikutnya botol bekas ini kita lubangi. Di sini saya menggunakan sondel listrik seperti ini ya teman-teman. Kita lubangi sedikit demi sedikit seperti ini pada bagian atas ya teman-teman, untuk membuat pori-pori untuk penyerapan pada akar pada tanaman kangkungnya. Jadi teman-teman, kita lubangi seperti ini, yaitu kita memasukkan kain flanelnya seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, jadi air itu menyerap dari penyimpanan pada botol, kemudian menyerap ke bagian bawah, yaitu pada tanaman kangkung yang kita tanam. Nah inilah fungsinya untuk penyimpanan air pada botol bekas. Jadi teman-teman, tanpa perlu kita harus pusing-pusing harus memikirkan atau harus kita menyiram tiap hari. Jadi cukup kita hanya memberi air pada botol itu, lalu kita biarkan saja. Cara ini sangat cocok sekali buat kita yang berada di perkotaan, baik kita yang sibuk dengan aktivitas kita. Seperti inilah contohnya teman-teman. Setelah kita selesai isi botol dengan kain flanel, berikutnya kita siapkan media tanam. Nah, kita siram terlebih dahulu seperti ini. Di sini saya menggunakan sekam bakar ya teman-teman, atau arang sekam. Setelah itu kita siapkan polybag. Nah seperti ini, kita taruh botolnya seperti ini ya teman-teman. Botol untuk penyimpanan air ini kita taruh tengah-tengah seperti ini. Setelah itu kita sesuaikan, barulah kita taruh media tanamnya seperti ini. Kita taruh benar-benar semuanya sampai benar-benar terpenuhi semuanya ya teman-teman. Kita taruh secara perlahan demi perlahan seperti ini. Setelah selesai kita taruh seperti ini, kita taruh satu persatu, barulah kita taruh bibit atau biji kangkungnya. Kita buat lingkaran seperti ini ya teman-teman. Nah jadi bibit kangkung itu akan mudah menyerap air yang ada pada botol seperti itu ya teman-teman. Kita taruh berbentuk lingkaran seperti ini teman-teman. Nah itulah fungsinya pada botol bekas, yaitu untuk penyimpanan air. Jadi kangkung itu dengan mudah tanpa harus kekurangan air ya teman-teman. Jadi sudah tersedia air-air yang ada pada botolnya. Kita taruh seperti ini ya teman-teman, berbentuk lingkaran seperti ini. Setelah kita taruh satu persatu semuanya pada polybag yang sudah kita isi, langkah berikutnya kita tutupi seperti ini ya teman-teman. Kita tutupi secara perlahan demi perlahan. Nah teman-teman, setelah selesai kita taruh bibit atau biji kangkungnya, barulah kita tutupi seperti ini teman-teman. Tutupi secara perlahan demi perlahan. Kemudian kita isi kembali airnya ya teman-teman. Kita isi sampai benar-benar penuh pada botol bekas seperti ini. Nah dengan cara ini kita tanpa harus pusing-pusing harus menyiram tiap hari. Jadi untuk penyimpanan airnya sudah tersedia pada botol yang sudah kita sediakan. Barulah setelah itu kita tutupi seperti ini. Kita taruh dengan secara perlahan demi perlahan. Cukup kita hanya kontrol saja, dan inilah pertumbuhan sekitaran 7 hari ya teman-teman. Dengan cepat sekali pertumbuhan. Berikutnya kita beri nutrisi AB Mix hidroponik ya teman-teman, dimana tanaman segala macam sayur itu pasti membutuhkan nutrisi yang dibutuhkan. Jadi kita beri secukupnya nutrisi yang dibutuhkan pada tanaman-tanaman kita, contohnya yaitu tanaman kangkung. Kita taruh seperti ini secara perlahan demi perlahan secukupnya ya teman-teman.
Kita taruh satu persatu seperti ini sampai benar-benar terpenuhi semuanya. Setelah selesai kita taruh satu persatu, barulah kita tutup kembali seperti ini. Nah, inilah cara yang sangat mudah sekali menanam tanpa harus kita pusing-pusing menyiramnya, karena kita sudah menyediakan air pada botol bekas seperti ini. Kita cukup hanya memperhatikan jika seandainya kain flanel itu terlalu ke atas, kita tutupi dan kita benamkan dengan secara perlahan demi perlahan. Karena dimana kain flanel itu sangat mudah sekali menyerap air pada botol bekas itu, teman-teman. Dan kita bersihkan, kita cukup siangi. Jika ada tanaman-tanaman yang mengganggu, kita cabut saja. Inilah pertumbuhan tanaman kangkung ya, teman-teman. Jika nutrisi kurang, kita cukup tambahkan kembali, mungkin sekitaran 2 minggu sekali kita cukup Inilah teman-teman cara termudah buat kita ya, teman-teman. Nah, inilah pertumbuhan sekitaran 25 hari. Pertumbuhannya sudah sangat pesat sekali. Jika sudah tumbuh seperti ini, maka bisa dikatakan tanaman kangkung ini sudah tumbuh berhasil ya, teman-teman. Dan sekarang kita cukup mengontrol air dan nutrisinya yang dibutuhkan pada tanaman kangkung seperti ini. Setelah itu kita taruh nutrisi yang dibutuhkan pada tanaman kita seperti kangkung ini. Kita cukup hanya memperhatikan pertumbuhan saja. Dan inilah pertumbuhan sekitaran 25 hari atau sekitaran 30 hari, teman-teman. Itu saja dari saya menanam kangkung dengan sederhana, cukup menggunakan polybag dan penyimpanan air dengan botol bekas. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berkebun ya, teman-teman.